Halo teman-temanku, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi teman-teman, video kali ini masih seperti biasa, kita masih mencari lauk ya. Baik itu ikan ataupun sayur mayur yang ada di dalam hutan teman-teman. Jadi hari ini kami putuskan mau mencari ini teman-teman, apa namanya? Ulat sagu ya. Di perjalanan kita berhenti sebentar teman-teman. Ya, setelah kita minum-minum dulu sambil makan sesuatu yang kita ambil dari hutan ya. Ini teman-teman, daun kedondong. Daun pito. Daun pito. Tabas kita teman-teman. Nah, dari racik itu. Mentah. Bukan pito kapit. Ini teman ya. Itu pito munggu tuh. Menghancurkan ladang. Gacong dia. Ini airnya teman-teman. Itu dia. Ini tabas kita ya. Tuh daun pito mata kaban. Nah. Dah. Ini tempat dimasak teman-teman. Diracik-racik, kasih garam sama ajinomoto, kasih cabai, udah makan. Ini suling bambu. Itu suling bambu, ada minumannya. Setelah kami istirahat makan minum tadi, kami pernah perjalanan ya teman-teman ya, ke kebun ataupun ke tempat apa namanya, pohon sagunya teman-teman ya. Jadi di sini pohon sagunya kebetulan pun milik kami sendiri ataupun punya mertua saya teman-teman ya. Ini yang mau kami tebang teman-teman. Karena di hari sebelumnya kami melihat ada beberapa pohon yang sudah mati. Jadi kami pun mau langsung menebangnya. Alat yang kita gunakan, ini kita menggunakan untuk menebangnya kapak sama parang teman-teman. Ya pelan-pelan lah kita menggunakan kapak sama parang. Tidak boleh tidak boleh sembarangan, karena pohon sagu ini pohonnya agak lurus ke atas, agak tidak ada bengkok-bengkok, jadi agak susah untuk menebangnya. Jadi harus ekstra hati-hati, karena pengalaman orang-orang yang nebang pohon ini sangat sulit ditebang karena rebahnya kita nggak tahu kemana-mana, jadi takut menimpa kita ya teman-teman ya. Di sini mereka berdua masih lanjut motong-motong batangnya ya teman-teman ya. Dan yang satu lagi teman di belakang sana, dia sendiri pakai kapak. Dan setelah sekian lama menebang, akhirnya pohonnya pun mau rebah dan kami pun disuruh pindah. Jadi kami lari sebagiannya, bukan lari, misalnya pergi ke tempat yang lebih aman, kira-kira yang tambahannya ya. Nah, di sini sudah rebah teman-teman. Dan setelah dia rebah, kita mulai melubang-lubangi batangnya. Tujuan kita melubang-lubangi batangnya teman-teman, itu tujuannya supaya ulatnya masuk ya teman-teman ya. Karena dia akan mencium bau batangnya. Di batang pohon yang pertama tadi kita tidak hasil lah teman-teman ya, karena memang terlalu muda, dan sekarang kita pergi ke batang yang kedua. Dan batang yang kedua ini pun kita tidak ada rezekinya teman-teman, karena kata bahasa Iban itu udah lewat ya teman-teman ya, karena ulatnya pun sudah terbang. Ada sih 1-2 ekor yang kita dapat, tapi tidak sesuai dengan batang yang kita tebang. Dan di sini pun kita masih mencari sagunya, dan hasilnya nihil teman-teman ya. Kita biarin lagi teman-teman. Setelah dilubangin seperti ini, biasanya kita akan datang ke sini lagi setelah sebulan ataupun 2 bulan lagi, karena bau dari batang pohon sagu ini akan menyengat dan akan memancing ulat yang datang ya. Dan kami putuskan pun untuk pulang teman-teman, karena tidak ada hasil kita. Sebagian teman-teman pulang ke rumah, dan kami putuskan untuk pulang ke pondok ladang teman-teman, di tempat kami biasa bermalam ya. Jadi kami di sini seperti biasa, siap-siap makan dulu, nyari-nyari lauk teman-teman seperti biasanya. Ini teman lagi memperbaiki pukat karena begulung, ataupun ya begulung lah, dibuat air sungai teman-teman. Karena sewaktu kita masang di hari sebelumnya, kita masang pukat dan hujan, airnya meluap sehingga membuat pukat kita nggak hancur sih teman-teman, cuman agak begulung, banyak daun-daun. Jadi itu yang harus kita bersihkan teman-teman, karena kita pun memasangnya juga. Setelah kita bersihkan baru kita pasang lagi teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita hidupin api dulu, masak nasi dulu ya, biar malam nanti nggak sibuk. Dan seperti biasa juga tukang masak kita, Dr. Andus Insinyur Haji
Patih. Teman yang satunya lagi memperbaiki pukat dan teman satunya juga lagi masak ya teman-teman ya. Masak nasi lah seperti biasanya dan masak ikan nantinya. Cuma mau buatnya nggak kena bukatnya. Mas tidak malu di minta tuh lagi kurang kerja. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita apa-ngapain kita minum-minum dulu sebentar sambil nunggu nasinya masak ya, baru kita masak yang lainnya teman-teman. Dan ini tabas kita ada ikan baung salai campur terong asam teman-teman. Jadi kita minum dulu ya. Dan setelah kita selesai minum tadi dan nasinya pun sudah masak teman-teman, kita lanjut masak lauk ya teman-teman ya. Jadi kebetulan malam ini karena kita belum ada mencari ikan, menu kita itu ada ikan salai ya campur terong asam teman-teman. Jadi terong asam ini bisa dikatakan khas suku Dayak di sini teman-teman. Rasanya asam-asam ya, karena dikasih nama pun terong asam, rasanya asam-asam. Nikmatlah teman-teman dicampur dengan salai ikan ataupun ikan yang diasap. Enggak baru salahnya. Sambil menunggu lauknya masak teman-teman, jadi kami berdua teman ini lagi memperbaiki alat penerangan kami teman-teman. Ini namanya lampu zaman dulu ya. Ya kami di kampung barang ini masih banyak ya teman-teman ya, tidak seperti kalian yang hidup di kota. Mau bila minta pemiduan ini surat tak minta ki minta menjual apa buat baiknya ini tak mungkin dia aku tak Nare bini orang tua ya, nah tak mungkin. Ada mau ngirup kok. Sembarang. Oke teman-teman ya, kami makan sore dulu. Ikan, buah asam, terong dimakan bersama, Rasanya enak. Ini cabai Empat. dan ini terdaik pak. Kita makan teman-teman ya. Ini Habis ini baru kita jalan. Gas. Ya. enak. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah pagi teman-teman. Jadi malam tadi kami nggak bisa berjalan karena cuaca hujan lagi. Ya kita nggak bisa ngapain lah. Jadi pagi ini kami mau siap-siap masak lagi teman-teman. Jadi kebetulan ada ikan dapat kami teman-teman ya. Ini ikan dapat bubu teman-teman. Karena pukat kita pun masih belum diperbaikin ya. Dia dapat bubu. Dan sebagiannya juga kita nyari ini teman-teman apa namanya? Nyari sayur. Kumpulin sayurnya Daun dulu, ubi teman-teman ya. Ini daun ubi teman-teman ya, atau bahasa Dayak Iban bilangnya empasa ataupun daun empasa teman-teman ya. Jadi karena kami Sarapan tidak dapat pagi. apa-apa ya, inilah jadi menu andalan, menu tergampang teman-teman. Sangat mudah untuk mendapatkannya teman-teman ya. Dan ini kita ambil cabai ya, cukuplah untuk kita sarapan, karena nanti setelah kita sarapan juga pasti kita jalan cari lauk. Karena kendala kita kalau jalan di hutan, kalau sudah hujan terus-terus dan airnya meluap, apa yang mau kita dapat? Ya mau nggak mau makan sayur seperti ini lah teman-teman, lebih sehat dan lebih alami kan.
nggak tanpa bahan pengawet. Setelah bahan-bahannya kita dapatin teman-temannya, ada cabai, ada daun ubi, dan ada 1 ekor ikan yang kita dapat dari teman-teman. Ini menu pagi kita ya, dan ikan ini juga kita dapatkan teman-teman hasil bubu ya. Dan sayur ubinya teman-teman, daun ubi ini tadi kita gosok-gosok pakai tangan. Kalau kalian orang kampung pasti tahu gimana caranya dan gimana nikmatnya rasanya. Daripada kita rebus biasa ya. Kalau untuk lalapan memang kita rebus biasa, tapi karena kita campur ya kita kita gosok pakai tangan. Ini cabai untuk untuk bumbunya, sama bawang lah. Ini kita masak di sini teman-teman ya. Oke, kita masih sama dengan seperti sebelumnya teman-teman. Ya, menu kita seadanya aja dulu untuk kita sarapan paginya ya. Setelah semuanya masak teman-teman, jadi kita pun makannya ataupun sarapan teman-teman ya. Ya, sarapan di tanah seperti ini sangat nikmat teman-teman. Apalagi kita makannya sama teman-teman seperti ini, luar biasa lah rasanya. Jauh lebih nikmat daripada kita makan di rumah makan ataupun di restoran. Ada cabai dan sayur ubi, kalian pun tahu lah rasanya bagi orang kampung. Setelah kami selesai makan teman-teman, kami pun akan lanjut bekerja teman-teman. Ini kami berangkat ke ladang orang dulu, dan nanti malam sore harinya pun kami akan cari ikan lagi. Di malam harinya kami pun mulai siap-siap teman-teman ya, mau mencari ikan dengan cara macam-macam lah. Ada yang pakai jala, ada juga yang pakai pukat kecil untuk mencari ikan kecil teman-teman ya. Kalau saya sendiri masih sama seperti sebelum-sebelumnya lah, saya masih menyelam. Kenapa dilakukan di malam hari? Karena kalau di malam hari lebih enak lah, mungkin ikannya pada tidur kali. Karena kalau di siang hari kita masih kerja dan mencari ikannya pun agak susah teman-teman. Jadi kita coba di malam hari ya. Ini kita pun udah mulai turun, nggak jauh sih teman-teman ya, dekat-dekat pondok lah, karena kita pun mau cari ikan kecil-kecil juga. Oke teman-temanku, kita mulai nyelam ya. Sudah siap semua. Oke, kita gas. Oke, saya sudah mulai menyelam, dan ini saya sendiri teman-teman. Karena mereka berdua tadi, karena mereka pakai jala sama pakai pukat yang kecil, mereka nggak mungkin ikut saya ke lubuk teman-teman, karena mereka akan mencari sungai yang agak dangkal ya, ataupun kami bilang rantau teman-teman. Dan ada juga sedikit kendala, saya mohon maaf juga, saya tidak bisa panjang ambil videonya teman-teman, karena GoPro saya pun habis baterai ya teman-teman. Hasil kita malam ini ya, tadi saya nggak bisa ambil video karena kamera GoPro kami habis baterai teman-teman. Jadi inilah saya dalamnya hasil kita malam ini. Sebagiannya kita masak, sebagiannya kita bawa untuk pakai kita besok pagi.
Ini ikan-ikan halus teman-teman. Ini yang besar-besar, ada juga kodok. Ya, bau teh kerpeak ku tadi. Popon Ini kayak kita masak, jamu. Gembu bantu. Langkah orang tuh. Sedikit informasi juga teman-teman, ini ikan yang kita dapat malam ini tetap kita bagi ya. Sebagian kita masak untuk kita makan malam, dan sebagian lagi juga kita sisakan untuk besok pagi. Dan kebetulan juga mereka berdua ini sebelum saya datang ke lokasi, mereka berdua sudah masang pukat teman-teman. Jadi besok pagi-pagi sekitaran jam 6 pagi itu kita harus ke hulu sungai lagi untuk mengangkat pukat teman-teman, karena pukat yang harus kita ambil karena nggak bisa terlalu lama juga, karena takutnya orang udah pada datang ya kan teman-teman kan. Takutnya juga kalau terlalu lama ikannya pada bau lah ya pastinya. Jadi kita tunggu besok pagi lah. Sekarang ini berkisaran mungkin sekarang udah ada jam 11 sampai jam 12 nih teman-teman. Jadi kita pun mau istirahat, tunggu jam 6 nanti kita bangun lagi, kita udah harus mengangkat pukat ya. Nyampe bikin nonton. So, kayak nyampe nyang aku. 17. Ini emang 12. Aku merah ini wah aku sama 17 ah. Setelah perjalanan kita malam ini, dari kita mencari ikan dan membersihkannya, setelah itu kita pisahkan teman-temannya. Sebagian yang kita masak dan ada juga yang kita sisakan untuk besok pagi. Dan setelah itu juga kita selesai menumbuk cabai ya teman-teman ya. Waktunya kita makan. Kebetulan anak om ini juga sama istrinya belum tidur. Jadi kita bawalah makan bersama di malam hari biar semakin seru dan semakin nikmat ya teman-teman ya. Jadi setelah kami ini nanti selesai makan, kami pun istirahat teman-teman, karena besoknya pun harus kerja ya. Kami harus menyempatkan diri juga. Jam 6 pagi itu kita harus sudah muat pukat, seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Karena pukat kita itu banyak dipasang, ada sekitar 8 yang dipasang, dan itu harus diambil ke hulu sungai ya. Kentungan ataupun apa namanya dalam bahasa kalian teman-teman ya,
Kalau kami bahasa Ibannya bilang klutok, itu yang dipukul teman tadi. Itu menandakan kita, biasanya orang-orang diam di ladang ataupun bermalam di ladang, itu menandakan bahwasanya untuk tetangga-tetangga itu, oh berarti di ladang sana ada orangnya, dan orang pun akan tahu, oh si anu di ladang gitu ceritanya teman-teman ya. Dan kita pun kembali ke topik semula, seperti yang saya bilang sebelumnya, jam 6 pagi itu kita mulai berangkat ke hulu sungai lagi untuk mengangkat pukat ya teman-teman ya, yang sudah dipasang mereka lebih dulu. Perjalanan ke hulu sungai itu memakan waktu 30 menit teman-teman. Jadi kita sambil menikmati setiap indahnya lukisan Tuhan ya, segarnya hutan di pagi hari, udaranya, dan juga sungainya teman-teman. Jadi kita masih terus berjalan sampai kita ke hulu sungai di akhir mereka masang pukat, karena kita akan mengangkat pukatnya dari akhir ya teman-teman ya. Dan di sini kita sudah nyampai di ujung pukat ya. Kita mulai mengangkat pukat ya teman-teman. Ini pukat pertama ataupun pukat terakhir yang mereka pasang, karena kita mengangkatnya dari ujung ke ujung ya teman-teman ya. Dari kita pulangnya pun lebih dekat. Ya namanya kita masang pukat ataupun membuat perangkap itu sama seperti apa ya, kita kan nggak tahu, hewan ini kan hidup, jadi dia berjalan ya, kadang kita dapat dan kadang kita tidak dapat ya teman-teman ya. Tapi di sini kita harus bersyukur juga, karena ada juga lah hasil pukat kita, 1-2 ekor jadilah. Nanti makin lama dia pun akan semakin banyak dan menjadi bukit, dan semoga aja di waternya ada. Dan di sini sambil sambil angkat pukatnya, saya pun mandi teman-teman. Saya pengen coba bagaimana lembabnya air sungai, segarnya air sungai di pagi hari di jam 6 pagi ya. Kalau teman-teman mau coba, silahkan dicoba teman-teman, karena sangat segar, mata ngantuk jadi terang ya teman-teman ya. Nih. Oke. Dan sepertinya pun kami kurang beruntung juga teman-teman ya. Ya karena ikannya pun nggak terlalu banyak, tapi adalah kita bawa pulang. Contohnya seperti teman-teman, kita dapat ikan baung yang cukup besar ya. Adalah buat tambahan yang kita dapat malam tadi. Sudah cukup untuk kita ramai untuk di pagi hari ini ya. Pukatnya sudah selesai dibersihkan ya, ikannya sudah diambil, dan ini hasilnya teman-teman. Ya cukuplah buat kita nambah-nambah hasil kita malam tadi. Dan ada juga tambahan ayam teman-teman, yang punya ladang membawakan kita ayam. Ini bukan ayam ras yang dibeli di pasaran ataupun ayam daging, ini ayam yang dipelihara teman-teman ya. Itulah enaknya hidup di kampung. Seperti sebelumnya saya bilang, semua itu sebenarnya tidak perlu serba duit. Nanyakan kita mau apa enggaknya lagi mencari barang, karena semua sudah tersedia, tinggal kitanya lagi mau apa enggak ya. Iya. Kapan adek cok musai ke kemarin sini dah adek sibuk lah. Namanya. Dia udah enggak ada. Saya rasa cukup sampai sini aja video kita teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian masih terhibur, tinggalkan like sama komentarnya ya, dan juga subscribe-nya, biar kami semakin semangat buat video ya. Oke, bye bye buat teman-teman semuanya.